Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita akan membahas preview ya pertandingan yang akan berlangsung nanti malam jam 10, di mana kita akan bertamu ke Molineux Stadium untuk melawan Wolverhampton Wanderers ya, atau biasa disebut Wolves. Ini pertandingan yang menurut saya kita sedang melawan serigala yang lagi cedera nih. Jadi lagi kepepet mereka juga. Jadi saya rasa mereka juga akan bertanding mati-matian ya. Kenapa mereka kepepet? Mereka saat ini sangat dekat dengan zona degradasi ya. Jadi mereka ada di peringkat 17 sebentar 20 ya, 17, peringkat 17 ya. Jadi eh saya rasa mereka pasti akan bertarung mati-matian juga ya, apalagi mereka saat ini ada di kandang gitu. Jadi tidak boleh diremehkan. Ya. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, saya lihat banyak juga nih ya yang belum subscribe. Boleh dipencet tombol subscribe-nya, lalu pencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat pemberitahuan dari YouTube. Oke. Kita akan mulai pembahasan kita dari seperti biasa ya. Kita akan mulai dari sebentar. Ini kok bukanya ini. Nah, kita buka di sini. Dari list cedera ya, untuk pertandingan besok. Sorry, besok nanti malam. Yang pertama, ini list cedera yang terbaru. Ini adalah Miles Lewis Kelly ya. Ya, dari konferensi persnya Mikel Arteta, untungnya sepertinya ini cedera yang ringan. Apakah nanti bisa bertanding itu dilihat apakah pada saat sesi latihan bisa berlatih dengan baik gitu ya. Sayangnya ini sesi latihannya ini kan ya berarti hari Sabtu ini, cuman ya jadi kita nggak tahu juga nih nanti sesi latihannya gimana. Biasanya kalau untuk pertandingan ini bisa hari Jumat ada sesi latihan, tapi kita nggak ada. Jadi ini karena sesi latihannya hari Sabtu juga, jadi kita nggak dapat foto-foto untuk sesi latihannya. Jadi kita nggak bakal tahu nih Miles Lewis Kelly akan turun atau tidak sampai dengan sekitar 1,5 jam sebelum pertandingan dimulai ya. Lalu ya Saliba ini juga masih cedera, perkiraannya masih sampai dengan Februari ya. Kalau di sini dikatakan pada saat pertandingan Manchester City, yang saya baca sih kayaknya agak lebih jauh lagi ya. Jadi kayaknya sampai pertengahan Februari gitu ya. Untuk cedera hamstring, ini Gabriel Jesus masih sama, Saka juga masih sama. Ben White ini yang kabarnya sudah mulai membaik ya. Sudah mulai hadir di apa namanya, di lapangan latihan gitu. Tapi dari Mikel Arteta, dari konferensi pers pra pertandingan ini mengatakan Ben White ini masih apa ya, masih perlu beberapa hal. Jadi kalau dia bilang masih perlu ada there's some checklist that must be checked gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang harus diperiksa, apakah sudah baik atau belum gitu kan. Semoga sih dari saya segera nih Ben White untuk bisa segera kembali bermain ya, karena di lini belakang kita perlu lah ini untuk tambahan pemain ya. Jadi dan kalau memang Ben White ini bisa kembali, tentu ini akan sangat membantu lini pertahanan kita ya. Karena saya lihat ini Timber udah mulai perlu deh, ini perlu banget menurut saya, Timber ini perlu banget dirotasi gitu ya. Jadi semoga Ben White segera bisa kembali agar bisa segera merotasi juga Jurriën Timber ya. Tomiyasu ini juga masih belum ada perkembangan ya. Oke. Oh, sebenarnya ada sih perkembangan ini, bukan perkembangan sih, lebih ke berita ya, bahwa dikabarkan Tomiyasu itu beberapa hari yang lalu ini pulang ke Jepang untuk ya apa ya, mungkin untuk relaksasi ya, untuk healing gitu kata anak-anak zaman sekarang ya. Jadi pulang ke Jepang untuk berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-temannya.
harapannya ya tadi secara mental juga bisa membantu penyembuhan, dan saat ini sudah kembali lagi sih ya ke Arsenal, sudah kembali lagi ke ya intinya udah kembali lagi ke London gitu ya. Ya kita doakan semoga cepat sembuh juga ini ya Tomiyasu ya. Oke, untuk yang dilarang bermain ini tidak ada ya. Jadi oke, ini untuk list cedera Arsenal. Oke, berikutnya kita akan membahas ini tentang ya histori apa namanya pertandingan lah ya. Di 5 pertandingan terakhir ini kita sih menang terus ya, ini 1 2 3 4 5 ya, jadi di 5 pertandingan terakhir kita menang selalu, kita bisa mencetak 2 gol lebih ya. Di sini 2-0, 0-2, 2-1, 5-0, 0-2. Banyak 2-0-nya ya kita menangnya. Ini jadi di 5 pertandingan terakhir kita selalu menang. Tapi kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir di Molineux Stadium, jadi di kandangnya Wolves ya, dari 5 pertandingan kita menang 4 dan kalah sekali nih gitu. Jadi di 3 Februari 2021, jadi musim musim 2020-2021 ya, kita kalah 2-1 nih di Molineux Stadium. Jadi saya rasa ini uh, intinya kita tetap masih harus menjaga kewaspadaan ya gitu. Berikutnya kita juga lihat dari rekor mereka sih, 5 pertandingan terakhir mereka ini juga 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Jadi ya ini mereka memang tim yang lagi terpuruk lah gitu ya. Nah, ini makanya menurut saya kalau kita bisa membuat mereka semakin terpuruk, mungkin kita bisa menggoda Mateus Cunha. Tadi kan makanya saya tulis di subtitle judul saya, saatnya kita menggoda Cunha gini ya. Jadi ini menurut saya bisa lah kita dengan bermain bagus, bermain menarik, bermain atraktif, kita bisa membuat Cunha nih juga nengok gitu kan. Ini kalau gua main di tim ini kayaknya bagus juga nih gitu. Kayaknya bakal bisa berkembang juga. Karena saat ini juga kemarin ada pemberitaan ya bahwa pelatihnya Wolves ini, siapa sih pelatihnya? Kok saya jadi lupa. Overview table squad, di squad. Vitor Pereira ya. Vitor Pereira ini kemarin sempat mengkritisi Mateus Cunha, katanya dia tidak suka dengan apa ya, dengan bahasa tubuhnya Cunha yang dia katakan kayak otaknya ini lagi ngelamun di klub lain gitulah gitu. Jadi intinya seperti itu. Nah ini jadi apakah ini tanda-tanda kita bisa menggoda gitu kan? Ya ini mungkin juga sulit ya. Kenapa? Karena Wolves sendiri saat ini sedang berusaha agar bisa apa namanya? Agar bisa eh, lolos lah dari degradasi gitu kan. Jadi mereka juga butuh pemain-pemain terbaik mereka. Tapi saya rasa kalau keuangannya, penawarannya bagus, Cunha ini menurut saya masih bisa lah digoda gitu ya. Wolves kayaknya masih bisa digoda gitu kan. Karena kalau sampai mereka degradasi gitu kan, penjualannya pasti jauh lebih murah gitu Cunha ini. Jadi ya mungkin mereka perlu gambling ya, kalau dibilang rada gambling ya. Apakah melepas Cunha bisa dapat uang besar sekarang, atau kalau nanti degradasi ya jual murah gitu. Tapi ada potensi dengan mempertahankan Cunha bisa lolos dari zona degradasi. Itu kan juga sebuah pemikiran mereka ya. Lalu juga saya rasa ini Wolves ini apa tadi ya saya mau ngomong. Jadi ini ya intinya kita kalau di IPL ini nggak ada tim yang mudah dilawan lah gitu ya. Dan semoga sih ini kita bisa menjaga momentum ya kemarin kemenangan kita gitu ya. Ini jadi sehubungan dengan Cunha ya, ini tadi pemberitaannya juga dari saya ya, yuk kita godain Cunha gitu. Ya, itu
1-1. Jadi itu untuk kondisi kondisi dari Wolves gitu. Berikutnya ya seperti biasa kita akan ya perkiraan skor ya dari saya. Sorry, kok perkiraan skor? Kita perkiraan ini dulu. Kok cepet-cepet amat perkiraan skor? Perkiraan formasi kita dulu. Aduh. Ya kita lihat di perkiraan formasi. Dengan Miles Lewis Kelly cedera, tapi ini kabar baiknya kan Miles Lewis Kelly cedera, tapi juga Calafiori udah balik. Jadi saya rasa Calafiori ini yang akan mengisi back kiri kita ya. Lalu untuk center back menurut saya kayaknya masih tidak akan diubah lah ya. Walaupun kemarin Kiwior ada sedikit kekurangan, menurut saya dia bermain cukup bagus. Untuk permainan yang ada, saya rasa dia bermain cukup bagus. Jadi saya rasa untuk back ini paling yang akan diganti cuman Calafiori aja ya di wing back kiri gitu. Ini sih menurut saya perkiraannya. Lalu untuk di midfield Jorginho saya rasa akan diganti ya. Apakah mungkin akan diganti adalah Thomas Partey. Mana partainya? Tadi partainya saya taruh mana? Partey. Tomiyasu Saka. Ini dia Partey ya. Nah ini midfieldnya saya rasa ini akan diisi Partey. Atau mungkin Partey akan disimpan, bisa jadi Partey akan disimpan untuk nanti rotasi Timber ya, biasa menit 60 atau 70 untuk mengurangi beban permainannya Timber, bisa jadi ya. Jadi ini mungkin bisa juga ini adalah Rice, Merino, lalu Odegaard gitu ya. Jadi ini mungkin akan diisi Merino, Rice, Odegaard. Di kiri saya rasa ini apakah akan diganti Trossard? Mungkin juga sih ya. Karena beberapa kali ini kayaknya ganti-gantian nih sebelah kiri ini antara Trossard Martinelli ganti-gantian. Kemarin udah Martinelli, bisa jadi ini akan diturunkan Trossard kali ini ya. Untuk rotasi. Di tengah Havertz saya rasa tidak akan diutak-atik ya. Di sebelah kanan ini nih, menurut saya kita akan menurunkan Ethan Nwaneri ya. Kemarin juga dia turun sebagai rotasinya Sterling ya, dan bermain cukup bagus. Ada satu crossing yang menurut saya umpan yang sangat bagus kepada Havertz. Sayangnya Havertz tidak bisa memanfaatkan dengan baik ya headernya itu. Tapi yang pasti dari Nwaneri sendiri itu kemarin permainannya bagus. Jadi saya rasa untuk penyerang kanan kita akan diisi oleh Ethan Nwaneri gitu ya. Jadi ya ini sih menurut saya perkiraannya adalah ya ini backnya saya rasa akan tidak ada perubahan banyak. Paling cuman Calafiori aja ya tadi ya. Yang saya rasa nanti Partey akan digunakan sebagai rotasi back kanan kalau udah menit 60-70. Midfieldnya ya ini Merino, Rice, Odegaard. Itu nggak akan diutak-atik juga menurut saya ya untuk Odegaard ya. Di depan Trossard, Havertz, dan Nwaneri. Teman-teman mungkin kalau punya pendapat untuk formasi boleh tulis di kolom komentar ya. Menurut teman-teman formasi yang akan diturunkan oleh Arteta nih kira-kira seperti apa? Lalu sebagai penutup seperti biasa ini apa ya perkiraan skor saya ya. Perkiraan skor saya ya konservatif aja lah. Saya 2-0 aja. Jadi konservatif di 2-0, dan sekali lagi saya masih meliburkan ini ya, masih meliburkan kuis tebak skor ya. Dengan harapan Arsenal bisa menang tanpa kuis tebak skor. Kemarin ada yang usul kuis tebak skor kita ganti dengan giveaway jersey ya. Boleh juga sih kita giveaway jersey untuk akhir musim kalau Arsenal bisa dapat piala apapun itu. Ya jadi kalau Arsenal bisa dapat piala apapun, saya akan giveaway jersey. Akan saya persiapkan dulu nanti untuk
gimana teknisnya ya. Tapi kita akan lakukan giveaway jersey di akhir musim kalau Arsenal bisa dapat piala, apapun pialanya. Satu lagi saya mau kasih tahu dulu, cuman saya jersey ya, karena saya juga channel saya belum termonetisasi ya. Jadi mungkin jersey yang bisa saya berikan ini juga yang masih kualitas KW ya, bukan yang ori. Jadi ya kalau teman-teman pengen kita bisa segera meningkatkan kualitasnya, boleh dong dibantu ya untuk subscribernya supaya bisa mencapai 1.000, atau bisa juga teman-teman support dengan menjadi member ya. Sudah ada member, saya akan jelaskan nanti di video terpisah lah untuk member ini keuntungannya apa aja. Oke ya. Itu aja sih dari saya untuk pertandingan kali ini ya, previewnya. Sampai jumpa nanti malam, kita akan live ya, pasti kita akan live untuk pertandingan ini. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.